Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lagu atau pujian yang baru saja saya naikkan tentu saja merupakan lagu atau pujian yang sudah sangat akrab dengan kita. Mungkin kita pernah menyanyikannya sendiri atau menyanyikannya bersama dengan teman-teman, atau bahkan kita menyanyikannya di dalam persekutuan-persekutuan. Lagu ini sangat sederhana saja, namun merupakan sebuah lagu yang sangat-sangat indah, sekaligus sebuah lagu yang memiliki spirit atau kekuatan yang sangat luar biasa. Oleh karena memang ternyata ada peristiwa yang melatar belakangi lagu ini ada. Dan peristiwa tersebut adalah sebuah peristiwa yang sangat mengharukan, sebuah peristiwa yang sangat memilukan. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1800-an di sebuah desa di pinggiran sebelah timur India. Desa ini adalah sebuah desa yang sangat memelihara dengan baik adat istiadat dan tradisi. Di desa ini ada satu keluarga, bapak, ibu, dan 2 orang anak, yang kemudian keluarga ini memutuskan untuk meninggalkan adat istiadat dan tradisi yang selama ini sudah mereka pelihara, mereka rawat, dan mereka ada di dalamnya secara turun-temurun. Keluarga ini memutuskan untuk meninggalkannya dan menetapkan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Mereka meninggalkan imannya yang lama atau keyakinannya yang lama, dan mereka menetapkan untuk pindah keyakinan, yaitu keyakinan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tentu saja kemudian keputusan keluarga ini sangat kontroversi di desa itu. Oleh karena ini keputusan yang tidak biasa, dan kemudian terjadi pembicaraan yang tidak baik, yang tidak bagus di antara para warga. Singkat cerita, warga memutuskan melalui sebuah rapat atau pertemuan yang dipimpin oleh kepala suku, memutuskan untuk meminta kepada keluarga ini menyangkal imannya yang baru dan kembali kepada keyakinannya yang lama. Semua warga desa itu berkumpul di sebuah lapangan di depan balai desa, dan kemudian mereka mengundang keluarga ini. Dalam kesempatan yang itu, kepala suku mewakili warga desa yang ada, memberikan pertanyaan dan sekaligus memberikan atau menyampaikan konsekuensi jika mereka tidak bersedia meninggalkan imannya yang baru ini. Pertanyaannya, apakah memang benar mereka telah meninggalkan adat istiadat tradisi yang sudah mereka pelihara dan hidupi selama ini, dan berpindah kepada keyakinan atau imannya yang baru, yaitu iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja, dan sebagai Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan permintaan dari warga adalah menghentikan kepercayaan yang baru itu, atau mereka harus menyangkalnya dan kembali. Karena jika tidak, kepala suku menegaskan bahwa mereka kemungkinan besar akan memperoleh akibat yang tidak baik, akibat yang sangat mereka tidak harapkan. Tentu saja dalam kondisi yang sulit, yang terdesak seperti itu, keluarga ini menjadi bingung jawaban apa yang harus disampaikannya. Kemudian sang suami atau bapak yang ada itu teringat dengan sebuah tulisan yang pernah dia buat atau kalimat yang pernah dia tulis ketika baru saja mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Perkataan itu kemudian disampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan
yang disampaikan oleh kepala suku. Perkataan itu mengatakan bahwa kami telah memutuskan untuk mengikut Yesus selama-lamanya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Selesai perkataan jawaban ini disampaikan, maka ada dua orang secara cepat menghujamkan tombak kepada kedua orang anaknya. Tidak lama setelah peristiwa itu terjadi, maka kemudian kedua anaknya pun meninggal. Sang kepala suku dengan suaranya yang lebih tegas dan lebih lantang menyampaikan kepada suami istri yang ada ini untuk dengan segera memutuskan untuk menyangkal imannya. Jika tidak, maka peristiwa yang lebih buruk bisa saja terjadi. Bukan saja menimpa kepada dua orang anaknya, tetapi juga dapat menimpa mereka. Di dalam kondisi yang begitu sangat sulit, kekuatan Tuhan memberikan peneguhan di dalam hati mereka. Dan kemudian Bapak ini kembali memberikan jawabannya. Jawabannya adalah, sekalipun saya atau aku tinggal sendirian saja, aku tetap mengikuti Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Selesai jawaban yang disampaikan, dengan cepat pula sebuah tombak menghujam ke tubuh istrinya. Dan singkat cerita, tidak lama kemudian istrinya pun meninggal. Kepala suku kembali menegaskan kepada bapak yang tinggal seorang diri ini untuk segera menyangkal imannya dan kembali kepada keyakinannya yang lama. Karena sekali lagi, jika tidak, ancaman itu tidak main-main. Peristiwa kematian anaknya dan kematian istrinya juga bisa menimpanya. Bapak ini merasa khawatir, merasa ketakutan, merasa gentar, dan juga ada merasa rasa bersalah oleh karena dia seolah-olah sedang atau telah sudah mengorbankan anak dan istrinya demi iman. Namun sekali lagi, karya Tuhan bekerja, memberikan peneguhan di dalam hatinya, dan kemudian Bapak ini memberikan jawaban dengan pelan, namun dengan teguh. Dia mengatakan bahwa salib Yesuslah yang di depan. Pengorbanan Yesuslah sekarang yang ada di depannya. Dan dunia lamanya sudah dia tinggalkan, berada di belakangnya. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka,
merupakan perkataan terakhir dari Bapak ini. Oleh karena dengan segera sebuah tombak menghujam ke tubuhnya, dan singkat cerita Bapak ini pun meninggal dunia bersama-sama dengan kedua anak dan istrinya. Peristiwa ini kemudian berlalu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Namun ternyata peristiwa ini tidak begitu saja bisa lepas dari perasaan warga desa di sana. Mereka terus berpikir, mereka terus terpengaruh atau dipengaruhi dengan peristiwa itu, khususnya kepala suku. Ada satu pertanyaan di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Bagaimanakah bisa terjadi seseorang mengorbankan dirinya untuk imannya? Atau siapakah Yesus Kristus itu? Sehingga seseorang bahkan bersedia menyerahkan nyawanya bagi dia. Kemudian anugerah turun sampai kepada kepala suku ini. Tuhan Yesus berkenan secara pribadi bertemu dengan dia, dan singkat cerita, kepala suku ini pun meninggalkan kepercayaannya yang lama dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja dan Juru Selamat di dalam kehidupannya dan keluarganya. Kemudian kepala suku ini mengundang warga desa itu untuk berkumpul di tempat yang sama, yaitu di tempat di mana keluarga yang pertama tadi itu yang telah diambil nyawanya. Kepala suku dengan tegas, dengan lantang mengatakan bahwa sekarang saya dan keluarga saya menetapkan untuk meninggalkan tradisi dan adat istiadat yang selama ini dipeliharanya, dirawatnya dengan baik, dan menetapkan untuk berpindah kepada keyakinan, yaitu keyakinan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Oleh karena kepala suku ini kemudian memberikan kesaksian bahwa dia secara pribadi bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga cerita terjadi kegerakan rohani, kebangunan rohani di sana, dan semua warga desa itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa lahirnya lagu ini. Bagaimana di dalam iman kekristenan terkadang perjalanannya tidaklah mudah, tidaklah enak. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menurut kita tidak baik atau tidak enak kita alami, peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang buruk di dalam kehidupan kita, sekalipun kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Namun dari peristiwa ini, satu benih telah mati, kemudian menghasilkan buah yang begitu luar biasa atas desa itu, sehingga desa itu kemudian seluruh warganya diselamatkan di dalam anugerah Tuhan. Mari kita tetap teguh memegang apa yang sudah kita yakini. Kita tetap melupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan pandangan kita ke depan. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, kehidupan kita ini akan memperoleh jaminan keselamatan. Hanya iman kepada Yesus Kristus Tuhan yang membawa kehidupan kita ini hidup di dalam kekekalan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku selamanya.
Tuhan Yesus memberkati.